prosesnya, pertama-tama kita akan membuka SMPP terlebih dahulu. Lalu Apex-nya di-startkan dan juga MySQL-nya. Untuk membuka website-nya langsung aja pencet admin di samping yang punya MySQL ini, MySQL. Nah, lalu pencet SQL. Nah, di sini saya sudah langsung ketik saja ya teman-teman supaya menitnya tidak lama gitu. Nah, di sini saya akan membuat database perpustakaan. Nah, saya langsung saja membuat tabelnya, itu tabel anggota yang dimana fungsinya itu untuk menyimpan data pribadi orang-orang yang akan mendaftar sebagai anggota perpustakaan. Yang dimana isinya itu ada ID anggota dengan tipe data integer, dan dia menggunakan primary key dan juga auto create ini, yang artinya ID ini untuk menjadi kunci unik penanda tiap anggota, dan angkanya akan bertambah secara otomatis 1, 2, 3 dan seterusnya setiap ada anggota baru yang akan mendaftar. Lalu di sini ada nama dengan varchar 100, dia itu not null yang artinya tidak boleh kosong, dan juga ini ada email dengan tipe data ya varchar 100 juga, dia juga not null yang berarti tidak boleh kosong juga, dan dia unik ini artinya itu dia agar tidak ada dua anggota yang menggunakan alamat email yang sama gitu. Lalu di sini ada nomor telepon yang dengan tipe data varchar 15, dan juga ada nama dan juga ada tanggal bergabung dengan tipe data date. Terus di sini ada default current date ini. Jadi maksudnya itu jika saat memasukkan data tanggalnya tidak diisi. Jika saat memasukkan data tanggalnya tidak diisi gitu kan. Sistem otomatis akan mencatat tanggal hari ini secara real time. Oke, kita coba jalankan yang di sini, pencet go ya. Nah, di sini kan langsung ada dia database perpustakaannya dan juga ada tabel anggotanya. Lalu kita akan menambahkan tabel untuk tabel buku. Nah, di sini kita akan membuat tabel buku, menambahkannya. Di sini ada use perpustakaan yang dimana fungsinya itu supaya saat kita menambahkan tabel dia tidak salah alamat, jadi dia akan masuk ke database perpustakaan. Nah, di sini kita akan membuat tabel buku kan, yang dimana fungsinya itu untuk menyimpan daftar buku yang ada di perpustakaan dan juga beserta informasi detailnya gitu. Nah, di sini ada ID buku, dia dengan tipe data integer dan juga auto encryption dan primary key, yang dimana tadi fungsinya sudah saya jelaskan, dimana fungsinya itu kunci utama untuk membedakan satu buku dengan buku lainnya meskipun judul bukunya sama gitu ya kan. Terus ini ada judul dengan tipe data varchar 255 not null yang artinya tidak boleh kosong. Sini ada penulis varchar 100, penerbit varchar 100, tahun terbit dengan tipe data integer, dan stok tersedia yang diberi di nilai default 1 gitu. Lalu kita jalankan. Nah, di sini dia akan ada juga ya tabel anggota dan buku sudah ada. Mungkin di sini belum ada karena masih nge-lag. Lalu kita akan membuat lagi tabel pinjaman. Nah, di sini sudah ada, kita buat tabel peminjaman yang dimana tabel peminjaman ini untuk data-data siapa yang minjam gitu, dan buku siapa yang, dan judul buku apa yang dipinjam gitu kan. Nah, di sini sudah ada ID peminjaman,
ID anggota, ID buku, tabel tanggal pinjam, tanggal kembali. Dan di sini ada status enum dan di sini ada status menggunakan tipe data enum yang dimana ada dipinjam, dikembalikan. Maksudnya itu jadi pilihannya itu hanya dipinjam dan dikembalikan. Jadi dia jika tidak diisi dia akan otomatis tulisannya itu dipinjam gitu. Terus ini ada foreign key, ID anggota dan ID buku, yang dimana kalau ini mengikat tabel peminjaman ke tabel yang tadi dari tabel buku dan tabel anggota. Jadi ini fungsinya itu untuk dia kalau kita tidak akan bisa memasukkan transaksi peminjaman gitu jika ID anggota dan ID buku ini tidak terdaftar. Lalu di sini coba kita go-kan. Nah, di sini dia akan bertambah. Sini kok belum muncul ya, kita ini kan dulu. Refresh dulu ya. Nah, di sini dia akan kelihatan ada tabel anggota, buku, dan peminjaman. Lalu kita akan mencoba menginsert ya, menambahkan isinya gitu. Contohnya. Nah, di sini sudah kita buat insertnya. Di sini ada insert into anggota, yang dimana maksudnya berarti kita akan menambahkan ke tabel anggota yang dimana ada isinya nama, email, dan nomor telepon langsung di sini diisi. Namanya itu Budi Santoso, emailnya budi@email.com, dan ini nomor teleponnya. Lalu di sini kita akan menambahkan juga ke tabel buku yang ada judul, penulis, penerbit, tahun terbit, dan stok tersedia. Sini langsung kita isi contohnya ya. Dan juga di sini ada kita tambahkan ke tabel peminjaman. Dia langsung sudah ada. Kita isi di sini. Maka coba kita jalankan lagi. Kita lihat apakah dia ada. Nah, di sini sudah ada contohnya ya. Yang untuk tabel anggota dia ada contohnya di sini juga sudah terisi. Dan ini yang untuk tabel buku, ID-nya gini kan sudah terisi. Di sini ada ID yang maksudnya peminjaman, tabel pinjam juga sudah ada. Nah, jadi untuk alur kerja database perpustakaannya itu ya jika seseorang mendaftar, datanya akan masuk ke sini ke tabel anggota gitu. Lalu jika perpustakaan membeli buku baru, data masuk ke tabel buku yang ini. Dan jika ada transaksi peminjaman, kan jika anggota A gitu meminjam buku, aplikasi akan membuat baris baru di tabel peminjaman. Dengan status awal dia akan otomatis dipinjam dan tanggal pinjam hari ini gitu. Lalu jika ada transaksi pengembalian saat anggota A mengembalikan buku, aplikasi cukup memperbarui baris transaksi tersebut, mengisi kolom tanggal kembali, dan mengubah status menjadi dikembalikan gitu. Nah, seperti itulah contoh membuat database. Sekian, terima kasih.